Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Pergi ke Pulau Naga Timur, kata Xiaoyan, senyum di wajahnya perlahan ditarik saat matanya dengan dingin melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Dari apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikepung oleh 3 Raja Naga, sepertinya Xian dalam bahaya besar. Saudara Xiaoyan, kita seharusnya tiba Pulau Naga Timur dalam 10 menit lagi, kata Yoming mengangkat matanya dan melihat cahaya di kejauhan. Tingkatkan kecepatan kita, kata Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya melihat kegelapan yang agak jauh dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yoming dan lainnya segera mengikuti di belakang. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan keningnya saat melihat ke bagian alam kosong di sebelah kirinya. Tunggu, ada seseorang, kata Xiaoyan. Ledakan energi yang kuat dipancarkan dari dalam ruang kosong ketika satu sosok terhempas dan memuntahkan darah saat diserang sekelompok orang. Wajah sosok itu nampak pucat dan kemarahan melonjak di wajahnya saat matanya menyapu sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya dengan doci mereka yang sangat kuat, terutama kedua panatua yang memimpin mereka. Secara mengejutkan keduanya adalah 2 ahli puncak yang telah mencapai Banseng. Ada 7 sosok yang telah dikepung oleh 10 orang itu, beberapa dari mereka telah terluka parah. Hei King dan Panatua Zuli ada di antara 7 orang ini, hanya mereka berdua yang berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Tetapi wajah mereka saat ini sangat suram, mereka sedang berpatroli dan tidak mengira akan diserang 3 Pulau Naga sekembalinya dari patroli. 3 Pulau Naga, kalian benar-benar berani menyerang Yang Mulia Kaisar Naga, teriak Panatua Zuli dengan marah. Zuli, 3 Raja Naga Agung adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan sesuatu yang palsu dari tempat yang tidak diketahui untuk menyatukan naga kuno. Ini benar-benar terlalu naif bagimu, kata seorang pria yang mengenakan baju perang tersenyum mengejek. Kamu tahu lebih baik daripadaku apakah itu palsu? Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku di bawah pemerintahan 3 Raja Naga Besar, kata Zuli dengan ekspresi muram. Pria tua lapis baja bernama Qian Xuan sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar itu, ekspresinya sedikit berubah. Mereka juga memahami bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan bangsawan yang sangat murni, tapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang langsung Kaisar Naga Muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang nafasmu dengan orang tua ini, cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kita harapkan, kita harus segera kembali, kata seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak saat dia berdiri di samping Qian Xuan. 2 bajingan tua, 3 Pulau Naga Besar tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timur. Setelah Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 Pulau Naga Besar akan menunggu untuk mati, teriak Hei King dengan marah. Itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai saatnya tiba, teriak Huo Chan yang berwajah merah itu tersenyum mengejek. Matanya langsung berubah menjadi dingin saat dia melemparkan telapak tangannya ke arah Hei King dan dengan cepat menghantam tubuh Hei King sampai terhuyung mundur dan memuntahkan darah. Hei King saat ini telah mencapai puncak Douzun bintang 8, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Banseng tingkat menengah? Kamu orang tua tidak tahu batas kemampuanmu, beraninya kau berteriak pada panatua ini, kata Huo Chan tertawa dingin. Dasar bajingan, teriak Hei King dengan geram, tubuhnya tiba-tiba membesar hingga 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup, teriak Qian Cheng tersenyum dingin. Beraninya kamu, teriak Zuli menjadi sangat marah, doci yang mengerikan meledak saat dia melemparkan pukulan ke depan akhirnya berubah menjadi naga besar yang dengan ganas menyerbu ke arah Huo Chan berwajah merah itu. Tubuh Qian Xuan tiba membesar saat Zuli menyerang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi setengah naga dan setengah manusia sebelum meraung ke langit dan menembak ke depan. Dia benar-benar menghancurkan naga raksasa hanya dengan 1 pukulan. Zuli, kekuatan kita sama, tapi bagaimana kamu akan melawan saya sekarang karena kamu terluka? Kata Qian Xuan yang telah berubah menjadi setengah naga saat melangkah di udara kosong dan sekejap muncul di atas kepala Zuli dengan cakarnya yang akan merobek kepala Zuli.
Panatua Zuli mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas turun dari atas. Sebuah baju armor besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekujur tubuhnya sebelum dengan keras bertabrakan dengan Qian Xuan. Huo Chan hanya tersenyum dingin dan melambaikan tangannya saat Zuli melawan Qian Xuan dengan sengit. Setiap kali dia melambaikan tangannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan mundur. Akhirnya para prajurit dari 3 Pulau Naga besar segera menyerbu prajurit dari Pulau Naga Timur. "Aku akan bertarung denganmu sampai akhir," teriak Hei King dengan kemarahan hebat meletus di matanya saat melihat anggota sukunya dikalahkan satu demi satu. Pukulan gila menghantam dua sosok yang menuju ke arahnya, menyebabkan mereka terhempas dan memuntahkan darah. Setelah itu kakinya menginjak udara saat tubuhnya melesat ke arah Huo Chan. "Kau seperti semut, benar-benar berani menantangku," kata Huo Chan tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei King menyerang. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik naga yang padat dengan cepat muncul. Setelah itu dia dengan cepat melayangkan tinjunya yang dengan keras bertabrakan dengan Hei King. Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh Huo Chan mundur setengah langkah. Di sisi lain suara retakan tulang muncul di tangan Hei King. Tubuhnya terhempas mundur sejauh 10.000 kaki sebelum perlahan berhenti. Hei King tetap berada di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah dihancurkan oleh tinju Huo Chan. "Apakah aku akan mati?" pikir Hei King yang matanya perlahan menjadi buram. Meskipun dia merasa tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada celah yang sangat besar antara dia dan Huo Chan. "Tenang, aku akan melemparkanmu ke kuburan naga setelah kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat kuburan yang bagus untukmu," kata Huo Chan tersenyum mengejek. Ruang di depan Hei King berfluktuasi saat Huo Chan muncul, matanya dengan dingin dan acuh tak acuh saat melihat ke arah Hei King. Setelah itu dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya di atas kepala Hei King dengan kilatan dingin melonjak di matanya. "Huo Zan, Kaisar Naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya," teriak Panatua Zuli dengan dingin saat melihat situasi Hei King yang menyedihkan. "Kaisar Naga, itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga," kata Huo Chan menggelengkan kepalanya dan mengejeknya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Hei King. "Kamu benar-benar karakter yang sangat keras, tapi sayangnya kamu telah memilih suku yang salah," kata Huo Chan dengan senyuman kejam muncul di wajahnya. Cakarnya baru saja akan menghancurkan kepala Hei King ketika dia tiba-tiba merasakan tangan dingin diam-diam mendarat di kepalanya. Pada saat yang sama, satu suara dingin terdengar membuat tubuhnya segera menjadi kaku. "Katakan padaku, apakah menurutmu kamu akan mampu menghancurkan kepalanya lebih dulu, atau kepalamu lebih dulu hancur?" kata sosok yang baru muncul. Hei King yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian tiba-tiba membuka kedua matanya saat mendengar suara akrab yang muncul. "Xiaoyan," gumam Hei King tercengang saat dia melihat Xiaoyan yang muncul di sampingnya dengan tangannya menekan kepala Huo Chan. Tubuh Huo Chan nampak mematung pada saat ini. Dia tidak berani bergerak sedikit pun saat merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di atas kepalanya. "Dari mana monster ini muncul? Mengapa aku tidak bisa merasakannya?" pikir Huo Chan yang ekspresinya berubah dengan cepat. "Lepaskan tanganmu dan saya akan melepaskanmu," kata Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik Huo Chan. "Xiaoyan, bunuh dia, dia adalah Banseng dari Pulau Naga Utara, statusnya jauh lebih tinggi dariku," kata Hei King. Niat membunuh melintas di mata Huo Chan saat mendengar itu, namun dia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat dia memikirkan sosok misterius di belakangnya. Dia segera melemparkan Hei King ke samping dan mundur dengan cepat. "Boleh saya tahu siapa teman ini? Ini adalah masalah suku naga kuno. Saya harap teman ini tidak ikut campur. Raja Naga dekat dari sini. Jika mereka ke sini, saya pikir akan sangat sulit bagi kamu untuk melarikan diri," kata Huo Chan dengan suara yang dalam. Dia juga langsung terkejut setelah melihat Xiaoyan masih sangat muda. Xiaoyan mengabaikan kata Huo Chan dan membantu Hei King berdiri sebelum mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Hei King. "Kamu seharusnya membunuhnya. Orang ini adalah Banseng tingkat menengah. Membunuhnya sama saja dengan memotong daging suku Pulau Naga Utara. Kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu temukan setiap saat," kata Hei King dengan kecewa. "Huo Zan, apa yang terjadi?" teriak Qian Xuan mengerutkan keningnya. Cakarnya sangat kejam saat dia berbicara dan memaksa Panatua Zuli yang telah terluka mundur ke dalam kondisi yang agak menyedihkan. "Ada masalah,"
kata Huo Chan sambil menatap Xiaoyan dengan tajam. Dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiaoyan, karena itu dia tidak berani ceroboh saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Mata Qian Xuan melihat ke atas dan akhirnya mendarat di Xiaoyan. Dia menyipitkan matanya saat dia berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku naga kuno bukanlah hal yang bagus." "Xiaoyan," seru Panatua Zuli menghela nafas lega, tapi dia tampaknya telah mengingat sesuatu saat ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan saat dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini? Masalah di sini bukanlah sesuatu yang dapat kamu tangani. Bawa Hei King dan pergi, aku akan melindungimu," kata Zuli dengan suara yang dalam. "Mencoba kabur? Bagaimana bisa begitu mudah, teman? Ini kesempatan terakhirmu," kata Huo Chan dengan dingin. "Hanya Banseng tingkat menengah benar-benar berani bertindak sombong di depanku," kata Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi Huo Chan berubah drastis saat melihat Xiaoyan menghilang. Tubuhnya mundur dengan cepat, namun tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar, "Mundur lagi dan kamu akan mati," kata Xiaoyan. Mata Huo Chan terkejut saat dia melihat Xiaoyan yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak keluar dari mulutnya, Kamu seorang Douseng?" seru Huo Chan tercengang. Ekspresi Hei King dan Zuli seketika berubah drastis saat mendengar itu. Ketika Xiaoyan meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanyalah bintang 5 Douzun, namun hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat menjadi Douseng. Xiaoyan menekankan tangannya ke kepala Huo Chan yang nampak pucat. Setelah itu jarinya dengan lembut menekan dahi Huo Chan. Darah akhirnya terbentuk di dahi Huo Chan. Douqinya dengan cepat menjadi lemah dan sebuah simbol muncul di dahi-dahinya yang menyegel douqinya. Xiaoyan kemudian muncul di samping Hei King dan melemparkan Huo Chan seraya berkata, "Tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya." Wajah Hei King sedikit membosankan saat dia menerima Huo Chan yang pingsan. Seorang Banseng yang kuat di matanya telah menjadi seperti anjing mati saat ini. Panatua Zuli di samping juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan dengan kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertempuran yang pahit untuk mengalahkan Huo Chan. Anak kecil ini, bagaimana dia berlatih? Dia telah mencapai Douseng dalam beberapa tahun, tidak heran dia menjadi teman Kaisar Naga. Ini menarik, pikir Panatua Zuli. Qian Xuan di kejauhan tercengang saat melihat itu. Dia pulih beberapa saat kemudian dan rasa dingin melonjak ke dalam hatinya. Karena pihak lain dapat menangkap Huo Zan dengan mudah, orang itu pastilah Douseng dan segera berteriak, "Seorang ahli di tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani." Panatua setengah naga lainnya adalah yang pertama mundur setelah teriakan Qian Xuan terdengar. Dalam beberapa lompatan mereka telah muncul di tepi kegelapan. Mereka perlu melaporkan masalah ini secepat mungkin. Pada saat itu akan ada beberapa ahli mereka yang akan menghabisi bocah ini. "Xiaoyan, jangan biarkan mereka kabur. Jika tidak, mereka mungkin akan memberitahu ahli mereka," teriak Panatua Zuli. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk, matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Namun sesaat kemudian kelompok Yoming tiba-tiba muncul di depan semua orang. Pada saat ini, tangan mereka sedang membawa beberapa orang yang melarikan diri sebelumnya, termasuk para Panatua setengah naga. Orang tua ini benar-benar licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan Banseng, kata Yoming tersenyum sambil melemparkan Panatua setengah naga yang telah dipukuli sampai pingsan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menerima Panatua itu dan menyegel douqinya sebelum melemparkan orang itu ke Hei King. Setelah itu matanya tertuju pada Panatua Zuli. "Ini adalah kepala suku 9 Piton Yoming," kata Xiaoyan tersenyum. "Kepala suku 9 Piton?" seru Zuli dengan ekspresi sedikit berubah. Matanya dengan hati-hati menatap Yoming saat dia berkata, "Dikabarkan bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerjasama dengan suku 9 Piton untuk menghadapi Pulau Naga Timur." Kata Zuli menyipitkan matanya. "Panatua tidak perlu khawatir, orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah saudaraku yang tidak berguna itu. Namun saya telah mendapatkan kembali posisi sebagai kepala suku. Sekarang saya diundang oleh saudara Xiaoyan. Jika Pulau Naga Timur bersedia, saya dapat membantu Anda," kata Yoming. "Oh,
seru Panatua Zuli terkejut, matanya tertuju pada Xiaoyan. Hanya setelah melihat Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, Zuli segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan karena Pulau Naga Timur sangat membutuhkan bala bantuan. "Bagaimana situasi Pulau Naga Timur sekarang?" tanya Xiaoyan. Panatua Zuli menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat berbicara dengan suara yang dalam. "Sangat buruk, 3 pulau naga telah tersebar di seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur berada dalam kekacauan total. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga," kata Zuli dengan ekspresi serius. "Kalau begitu kita harus segera pergi ke Pulau Naga Timur," kata Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.